Shalom, selamat pagi bagi kita semua dan salam sehat. Saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas melalui firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berserah diri di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami memuji nama-Mu Tuhan karena kasih setia-Mu yang tak berkesudahan, yang menyertai dan memberkati kami dalam malam hari sangga pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau bangunkan kami dari tidur kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami yakin dan percaya kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Karena pada pagi hari ini Engkau telah menyapa kami di dalam firman yang penuh berkat itu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini Senin 9 Mei 2022 tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan damai sejahtera. Itulah yang menjadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita. Jemaat yang terkasih, semua manusia pasti berpikir, berusaha untuk mempersiapkan hidupnya jauh lebih baik dari hari sekarang. Apakah itu dengan cara belajar yang baik untuk lebih berprestasi, bekerja yang baik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, atau lebih disiplin beribadah agar mendapatkan mahkota kehidupan atau surga yang abadi. Semua ini adalah bagian daripada realita hidup manusia. Kita lebih cenderung bahagia jika dikatakan kita orang kaya di dalam harta daripada kaya di dalam iman. Kita ingat itu. Sepertinya kita lebih cenderung bahagia jika kita dikatakan kaya harta daripada kaya iman. Namun apakah keseriusan manusia dalam mempersiapkan masa depannya sama dengan mempersiapkan masa depan imannya? Apakah sama keseriusan manusia dalam mempersiapkan masa depannya di tengah-tengah dunia ini dengan mempersiapkan masa depannya di dalam iman? Terkadang karena mengejar kekayaan dunia sampai-sampai kita lupa memelihara tubuh kita, atau membahagiakan tubuh kita, membahagiakan jiwa kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini benar-benar kita dibekali oleh firman Tuhan tentang apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Terkhusus pada Efesus pasal 6 ini mengingatkan kita akan perlunya perlengkapan rohani dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita, apa itu perlengkapan rohani? Apa saja itu perlengkapan rohani? Untuk apa itu perlengkapan rohani? Seberapa pentingnya sebenarnya perlengkapan rohani itu? Karena apa yang kita anggap selama ini perlengkapan rohani, cukuplah Alkitab, kidung jemaat, atau buku nyanyian dan doa kita. Kenapa kita harus melengkapi senjata rohani? Apa tujuannya? Perang apa yang kita hadapi sehingga perlu itu senjata bagi kita? Jemaat yang terkasih, kalau pada pagi ini kita diingatkan akan satu anggota tubuh kita yang tidak kalah pentingnya kegunaannya, sekalipun kita menganggap keberadaannya itu di bawah sederhana, namun fungsinya luar biasa dalam hidup kita. Apa itu? Melalui nats ini kita berbicara soal atau secara khusus tentang kaki.
Kita diajak untuk lebih mengetahui dan memaknai apa itu arti dan fungsi daripada kaki di dalam tubuh kita sehari-hari. Kaki tidak hanya sekedar menahan kita untuk berdiri, tetapi kaki membawa kita untuk melangkah kemana kita pergi sampai kemana tujuan kita yang akan kita capai. Pernahkah saudara membayangkan seandainya saudara tidak memiliki kaki? Pernahkah saudara melakukan jauh lebih istimewa pemeliharaan kaki dengan tangan, pemeliharaan kaki dengan wajah atau rambut yang lain? Dalam nas firman Tuhan hari ini kita diajak mempergunakan kaki itu untuk memberitakan Injil damai sejahtera, melangkah. Apa yang terjadi jika kaki itu terluka dan tidak bisa kita pergunakan? Untuk itulah kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Efesus pasal 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut merupakan sejenis sandal atau alas kaki yang diikat tali, yang dipakai prajurit Roma agar mampu berjalan lebih cepat dan sanggup menempuh jarak yang jauh. Kasut menggambarkan mobilitas bergerak yang baik, kemampuan bergerak kemanapun, serta siap sedia setiap saat untuk memenuhi panggilan atau keinginan komandan. Jemaat yang terkasih, secara rohani, komandan kita adalah Tuhan. Jadi seberapa cepat kaki kita bergerak untuk memenuhi panggilan Tuhan, disinilah kita harus memberi jawaban. Jika kita percaya, kita diingatkan bahwa kasut rohani itu berbicara tentang hati yang rela untuk menggambarkan Injil damai sejahtera. Kerelaan hati kita berbicara tentang kesiapsediaan kita setiap saat untuk memenuhi panggilan Tuhan. Menjadi jati diri kita sebagai orang percaya adalah bagaimana saudara memenuhi panggilan Tuhan dan menyatakan kesetiaan kita akan panggilan itu. Itulah jati dirimu, itulah citra hidupmu. Sebagaimana komitmen Yesaya di dalam menjawab panggilan Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Jemaat yang terkasih, sekalipun kita melakukan panggilan Tuhan, namun senjata rohani, kasut rohani menjalankan apa yang difirmankan Tuhan harus penting dan sangat penting. Karena kita diingatkan di dalam Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu adalah peringatan keras bagi kita. Bahwa setiap saat, dimanapun, kemanapun kita, bahwa kita harus memerlukan perlengkapan rohani. Karena seperti apa ditekankan? Karena pencobaan banyak. Karena daging kita, tubuh kita lemah. Artinya perlengkapan senjata rohani kita adalah senjata yang tidak pernah kehabisan amunisi. Karena amunisi kita seperti apa yang tertuliskan di dalam Mazmur 119 ayat 105 itu. Bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah amunisi daripada senjata rohani kita. Itulah antibodi kita, itulah kekebalan tubuh kita, itulah kekebalan daripada pertahanan iman kita. Bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Seberapa jauh saudara melakukan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan. Jemaat yang terkasih, aktivitas kita sebagai orang percaya juga harus bertujuan dan kerelaan kita untuk mengabarkan Injil. Itulah nuansa aktivitas kita. Aktivitas kita bertujuan adalah memberitakan Injil. Kita harus memenuhi tuntutan firman Tuhan itu.
Hati kita harus memiliki pemahaman yang baik dari firman Tuhan, sebab ada banyak anak-anak Tuhan yang mengaku bertumbuh dalam kekristenan namun tidak mampu menjelaskan keselamatan di dalam hidupnya karena senjata rohaninya lemah, seperti apa yang disinggung di dalam Matius 26 ayat 41 itu. Langkah hidup kita harus diterangi lebih dulu oleh firman Tuhan, baru kita menjadi terang bagi orang lain. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak ragu lagi melakukan tugas dan panggilan untuk mengemban tugas seperti dalam 2 Timoteus pasal 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan menghilang atau kita cari, tetapi kita diingatkan supaya kemanapun kita harus memberitakan firman Tuhan. Kemanapun kita harus menjadi citra daripada orang-orang yang hidup di dalam firman. Karena dunia ini memiliki dua nuansa, suka dan duka, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Di sana kita harus mampu memberitakan, membawa Injil itu untuk mengubah situasi kehidupan untuk lebih baik. Jemaat yang terkasih, ketika kita mau memberitakan firman Tuhan, bukan kita yang harus menentukan, tetapi kita harus mendapatkan perintah dari Tuhan untuk bergerak. Maka harus bergeraklah. Bukankah dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Kita tidak pernah sadar itu. Karena kematian hanya kita anggap sebagai kematian jasmani, tubuh. Tetapi kematian rohani terkadang kita tidak pikirkan. Sebenarnya jauh lebih sedih, jauh lebih kejam, jauh lebih menderita orang-orang yang mati imannya. Dengan tegas dikatakan bahwa firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Namun kitalah yang gagal hidup dan berkarya di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus rela menjadi pelaku firman. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya, dan terus menerus dimanapun. Bahwa kita dituntut dalam satu hal, kerelaan hati, tidak berdiam diri. Kerelaan hati untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan itu karena kaki kita sudah berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mari pergunakan segala hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui renungan pada pagi hari ini, kami juga mengundang dan mengingatkan kepada kita seluruh jemaat HKBP Resort Surabaya dan kepada saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini untuk mengajak berpartisipasi dan menghadiri pesta resort yang akan kita lakukan pada hari Minggu 15 Mei 2022 di HKBP Waru, masuk pukul 8 pagi, yang dipimpin langsung oleh Amang Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memuji Tuhan, untuk berpartisipasi, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, supaya segala pelayanan di tengah-tengah gereja kita HKBP Resort Surabaya ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berbahagia dan penuh damai sejahtera. Amin. Kita berdoa.
Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga buat penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau bangunkan kami. Kami yakin sedikit pun hidup kami tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami selalu rindu atas penyertaan dan kuasa Tuhan yang memberkati kami, yang menuntun kami. Biarlah Tuhan yang mengantar kami dalam segala melakukan aktivitas. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat yang sudah memulai aktivitasnya dan yang akan memulai aktivitasnya dan yang dalam perjalanan, dalam menuju pekerjaan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati dan menyertai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sakit. Biarlah Tuhan yang memberkati segala kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang menyapa segala tim medis dan dokter untuk memberikan yang terbaik pelayanan di dalam kasih. Berkati obat dan makanan buat kesembuhan mereka. Dan kami berdoa buat jemaat-Mu yang berduka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami yakin Tuhan tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan memberikan kesempurnaan, kekuatan, kebijaksanaan, kerendahan hati kepada setiap warga bangsa kami ini. Terkhusus kepada pemimpin negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami ini supaya dapat memberikan yang terbaik pelayanan, kemakmuran di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan utus. Engkau telah memilih pimpinan gereja-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, supaya pemimpin gereja-Mu penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kebintaran, penuh dengan kedamaian dan kasih setia dalam memimpin dan memikirkan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat gereja-Mu HKBP Resort Surabaya. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terkhusus di dalam program rencana Pesta Resort HKBP Surabaya yang akan dilaksanakan pada 15 Mei 2022 ini yang bertempat di HKBP Waru yang dipimpin oleh Amang Sekretaris Jenderal. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan menuntun setiap jemaat-Mu. Kau akan membukakan hati setiap jemaat-Mu untuk bergerak hatinya Tuhan, memberikan yang terbaik. Kau menggugah mereka bahwa banyak berkat yang kami terima Tuhan. Bukalah hati kami untuk memberikan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Terkhusus Tuhan kami berdoa buat pemimpin jemaat-Mu di HKBP Surabaya ini, semua perhaladu Tuhan dan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang membukakan tangan-tangan kami supaya kami bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Laksanakan program dengan tulus, dengan sukacita, dengan saling mengasihi. Berikan kepada kami Tuhan hidup yang lebih damai, hidup yang lebih bijaksana, hidup yang lebih merendahkan diri, supaya kami mampu melakukan yang terbaik, baik di dalam pujian, baik di dalam syukur, persembahan, dan persekutuan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang memimpin gereja-Mu HKBP Surabaya ini, supaya dia mampu mengasihi semua jemaat-Mu, bersama-sama dengan perhaladu-Mu untuk melayani jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kami segenap Parhalado HKBP Resort Surabaya mengucapkan selamat pagi bagi kita, selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap berdoa dan berkaryalah buat Tuhan. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas.